Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak dimanapun berada, kembali lagi bersama kami penyuluh pajak dari KPP Pratama Balikpapan Barat dengan saya Ratna dan didampingi oleh rekan saya Agung Darmawan. Yang pada kali ini Mas Agung kita akan membahas tentang natura dan atau kenikmatan. Yang lebih spesifiknya lagi adalah tentang batasan-batasan nilai tertentu yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan atas natura dan atau kenikmatan yang diterima oleh pemberi kerja. Oke, Mbak Ratna. Siap ya Pak Agung ya? Kita bahas materinya hari ini. Siap. Nah, terkait dengan natura dan atau kenikmatan itu sendiri ya Mas Agung ya. Pemerintah itu kan pada akhirnya menerbitkan PMK 66 tahun 2023 yang mengatur perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, kira-kira Mas Agung, apa sih yang menjadi acuan penting dalam menerbitkan PMK ini? Bisa dijelaskan nih Mas Agung? Oke, baik Mbak Ratna. Mungkin sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Ratna, saya ada pembukaan dulu, mungkin merefresh kembali ya, bahwa mungkin PMK 66 ini merupakan amanah atau turunan dari PP 55 tahun 2022 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Oke. Secara umum dalam Undang-Undang HPP tersebut dan PP 55 tahun 2022 tersebut bahwa natura dan atau kenikmatan ini merupakan biaya yang dapat dibiayakan sepanjang terkait 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara dari sisi pemberi kerja. Sedangkan bagi penerimanya merupakan objek pajak penghasilan. Tetapi tentu saja tidak semua menjadi objek pajak, ada pengecualiannya atau biasa disebut negative list Mbak Ratna. Negative list. PMK Okay. 66 ini, PMK 66 tahun 2023 ini mengatur tentang negative list tersebut atau batasan-batasan tersebut. Apa-apa saja sih yang dikecualikan tanpa batasan nilai dan apa-apa saja sih yang dikecualikan tetapi dengan batasan nilai. Penyusunan dari PMK 66 ini tentu saja sudah mempertimbangkan banyak aspek, misalnya indeks standar biaya hidup dari BPS atau standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan atau mungkin Sport Development Index dari Kemenpora, sehingga terbitlah batasan-batasan nilainya di dalam PMK 66 ini. Oh begitu ya, udah di ini kan ya, ada acuannya ya Mas ya, sudah ya jelas ya acuannya. Betul, tentu tidak sembarangan memasukkan nilainya. Oke, berarti emang banyak pertimbangan sehingga terbit PMK ini ya Mas ya. Nah sekarang kalau terkait dengan PMK ini sendiri ya, jenis dan batasan nilai yang telah ditetapkan untuk natura atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh kan meliputi dua bagian ya Mas ya. Yang pertama itu yang ada batasan nilai dan yang kedua itu adalah tanpa batasan nilainya. Nah, kayaknya lebih enak kita bahas yang kedua dulu ya, yang tanpa batasan nilainya. Nah, ini bisa dijabarkan nih Mas untuk tanpa batasan nilai itu seperti apa sih? Ya, baik Mbak Ratna. Tadi seperti saya sampaikan di pembuka di awal tadi, PMK 66 ini kan merupakan negative list. Isinya negative list yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan atas natura dan atau kenikmatan tersebut, yang secara umum terbagi dua, tanpa batasan nilai dan dengan batasan nilai tertentu. Kita mulai dengan tanpa batasan nilai dulu ya, tanpa batasan nilai dulu. Ya. Untuk pajak ini sebenarnya kalau mau lebih komplit mungkin bisa lihat lampiran 1 di PMK 66 tahun 2023. Itu komplit. Siapa tahu saya kurang nih sebutnya. Kalau saya rangkum ada 9 Mbak Ratna, 9 natura dan atau kenikmatan yang tanpa batasan nilai. Oke. Saya mulai dari yang pertama dulu ya. Oke.
makanan atau minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan atau pegawai di tempat kerja. Jadi itu tanpa batasan nilai. Jadi contohnya mungkin ini ya, makan siang gitu, makan siang dapat dari kantor gitu ya. Itu tanpa batasan nilai dengan ketentuan bahwa itu diberikan untuk seluruh pegawai atau karyawan dan diberikan di tempat kerja. Kata kuncinya diberikan di tempat kerja gitu. Ya, dan untuk seluruh pegawai. Itu yang pertama, tanpa batasan nilai. Yang kedua adalah bingkisan hari raya atau biasa disebut parsel ya. Bingkisan hari raya ini meliputi 5 hari raya, Mbak Ratna. Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Waisak, dan Tahun Baru Imlek. Selain dari kelima hari raya tersebut adalah termasuk objek tetapi dengan batasan nilai tertentu. Sedangkan kalau untuk 5 hari raya ini itu tanpa batasan nilai. Jadi katakanlah kalau parselnya mau, contohnya misalnya parselnya mau iPhone 15, nah itu dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Ya, Saya juga mau dapat parcel iPhone 15. boleh banget. Kemudian Itu baru 2 ya. Lalu yang ketiga, natura atau kenikmatan terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang diwajibkan instansi berwenang, meliputi pakaian seragam, antar jemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, obat-obatan, dan vaksin dalam penanganan pandemi. Itu juga tanpa batasan nilai. Berarti seperti program K3 dari Kemenaker ya? Ya, Mas, betul ya? Mbak Ratna, seperti program K3 dari Kemenaker. Oke, Itu 3 ya Mbak ya? Iya, baru 3 nih. Lalu Selanjutnya. yang keempat adalah sarana, prasarana, dan fasilitas bagi pegawai beserta keluarga yang bekerja di daerah tertentu, termasuk daerah terpencil, meliputi sarana, prasarana, dan fasilitas perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengangkutan, dan olahraga. Itu tanpa batasan nilai. Tetapi kata kuncinya adalah di daerah tertentu, termasuk daerah terpencil. Kalau yang kata kunci si kriteria sebagai daerah terpencil itu seperti apa sih Pak? Ya, itu harus mengajukan terlebih dahulu Mbak Ratna, mengajukan dengan SK penetapan sebagai daerah tertentu atau terpencil tersebut. Jadi tidak langsung diberikan. Iya, tidak langsung ditunjuk ini daerah terpencil gitu ya. Iya, harus ada SK-nya dari DJP terlebih dahulu untuk ditetapkan sebagai daerah tertentu atau terpencil. Jadi nggak sembarangan ya datang-datang nih saya dari daerah terpencil nih. Ya, harus betul. jelas dulu ya ada SK penetapannya ya. Betul Mbak Ratna. Oke, selanjutnya Tadi yang Mas. keempat ya. Lalu yang kelima adalah peralatan dan fasilitas kerja seperti laptop, komputer, ponsel, termasuk di dalamnya adalah pulsa dan internet. Itu tanpa batasan nilai. Jadi kan mungkin contohnya nih, mungkin kalau karyawan yang perusahaan IT biasanya kan budaya kerjanya kan work from anywhere gitu kan, work from anywhere, bisa di mana aja bisa dimana gitu aja. ya. Nah itu biasanya diberikan fasilitas berupa laptop dan mungkin pulsanya sekalian ya. Itu tanpa batasan nilai Mbak. Jadi mau berapapun selama itu digunakan untuk keperluan yang 3M tadi, mendapatkan, menagih dan memelihara untuk perusahaan itu tanpa batasan nilai. Oh ya, karena sekarang kan budaya kerja kita sudah beralih ya, sudah banyak yang WFA ya, Ya, work from betul, anywhere ya kalau nggak salah ya. Mungkin kalau mengingatkan nih, dulu ada ketentuan yang ketentuannya untuk ini kan maksimal 50% ya untuk pulsa ya. Tapi sekarang itu Full. bisa full bisa ya. full ya, 100% ya. Betul. Wah, asik juga ya kalau kerjanya kayak gitu ya, pulsa ditanggung. Lanjut Mas Agung, yang keenam. Yang keenam, yang keenam adalah fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan dan pengobatan lanjutannya. Itu tanpa batasan nilai juga.
Tanpa batasan nilai juga ya. Berarti ini juga mengacu pada PP nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja itu ya Mas Agung ya. Iya, betul Mbak Ratna. Nah, next yang ketujuh nih. Yang Poin ketujuh adalah fasilitas tempat tinggal komunal. Komunal ini artinya bersama-sama ya Mbak. Contohnya seperti mes, asrama, itu juga tanpa batasan nilai. Ya, Jadi contoh nih misalnya katakanlah biasa kalau di site itu kan di tambang itu kan ada fasilitas asrama ya untuk bersama untuk karyawan-karyawan yang memang bekerja di site tersebut. Itu ya tanpa batasan nilai. Berarti tempat Istilahnya tinggal. mau asramanya dibuat semewah apapun untuk kenyamanan si pegawai itu asalkan dengan catatan untuk satu tempat itu untuk bersama-sama ya tanpa batasan nilai. Jadi kata kuncinya adalah di komunal tadi bersama-sama. Ya tempat tinggal jamaah lah ya. Ya, Nggak boleh betul. sendirian ya. Beda lagi ya Kalau sendirian beda lagi tuh Mbak Ratna. Nanti masuk ke dengan batasan nilai tertentu. Oke, kemudian lanjut lagi nih yang poin ke-8-nya. Poin ke-8 adalah fasilitas iuran kepada dana pensiun yang ditanggung oleh pemberi kerja bagi pegawai. Tentu saja dana pensiun ini sudah disahkan pendiriannya oleh OJK. Kemudian yang ke-9? Yang ke-9 adalah fasilitas untuk tempat beribadah. Ya contohnya ya seperti musola, masjid, atau kapel, atau pura yang semata-mata dipergunakan untuk kegiatan peribadatan. Kalau yang ke-9 ini kata kuncinya adalah ibadah. Ya, semata-mata hanya untuk ibadah. beribadah. Dikecualikan dari objek PPh-nya ya. Betul, Mbak Ratna. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih 9 ya tentang terkait yang tanpa batasan nilainya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, berarti yang pertama tadi yang dengan batasan nilai ya tadi ya. Dengan batasan nilai tertentu, ya. Nah, dengan batasan nilai tertentu ini seperti apa ini penjabarannya? Penjabarannya, ya kalau saya rangkum dari PMK 66 tahun 2023 ini, untuk batasan tertentu itu ada 5 Mbak Ratna. Ada 5 dengan batasan tertentu. Yang pertama, makanan terkait kupon makan bagi karyawan dinas luar, termasuk dalam bentuk reimbursement, maksimal adalah 2 juta per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja, mana yang lebih tinggi. Jadi ada angka patokan 2 juta atau yang disediakan oleh tempat kerja, mana yang lebih tinggi. Berarti kalau dari sini kata kuncinya maksimal yang disediakan oleh tempat kerjanya ya. Tapi saya tertarik nih kalau yang masalah kupon makan ini, kalau jika nih ya, ini biasa kan kadang beberapa pegawai itu banyak pegawai itu yang suka makannya rame-rame di luar nih ya. Makan siangnya di luar nih. Nah, kalau dari perusahaannya itu untuk makan siang kan dibatasin 2,5 juta nih per orang. Tapi ternyata karena ini acaranya rame-rame perpisahan atau apa aja makannya mewah semua nih. Ternyata makanannya tuh lebih dari 2,5 ya, misal 3 juta lah ya ternyata untuk makan siangnya itu perhitungannya gimana? Karena kan batasannya kan 2,5 nih. Dari perusahaan sudah menentukan voucher nih 2,5 juta. 2,5 juta. Ternyata makannya kalap nih jadi 3 juta nih. Nah itu gimana perhitungannya? Ya tentunya yang menjadi selisih nilainya saja Mbak Ratna, 3 juta dikurang 2,5 juta, jadi 500.000 itu yang merupakan objek ininya ya? Ya objek PPh bagi si penerima natura dan atau kenikmatan tersebut. Berarti sekali lagi kayaknya kata kuncinya jelas ya, jadi udah dibatasin sekian. Kata kuncinya adalah selisihnya yang dikenakan objek PPh-nya ya. Tadi kelihatannya saya lupa. Itu 2 juta per bulan per pegawai ya Mbak Ratna. Jadi per pegawai tadi kan 2 juta per bulan per pegawai. Tadi kayaknya saya lupa per pegawainya tuh. Per bulan. Iya, per bulan per pegawai. Per pegawai. Oh, gitu, bukan per hari ya Mas ya? Bukan. Wow. Mewah terus makanannya. Berarti
hitungannya itu batasannya itu per bulan. Per bulan. Per bulan yang dibatasin oleh perusahaannya tadi, misal tadi 2,5 juta itu ya per bulan per pegawai gitu kan. Pokoknya harus 2,5 lah. Kalau Gitulah dari contoh sebulan. Mbak Ratna tadi berarti yang menjadi objek pajak penghasilan untuk natura dan atau kenikmatannya adalah 500.000 karena tadi kan yang ditetapkan oleh perusahaan 2,5 sedangkan ternyata contohnya 3 juta nih ya di dalam bulan itu Di bulan yang sama itu ya. di bulan itu. Ternyata totalnya makan itu lebih dari 2,5 juta. Oke. Ini yang menjadi objek pajak penghasilan untuk natura dan atau kenikmatan adalah yang 500.000 tersebut. Oke. Baik, sekarang yang Itu yang kedua. pertama. Yang pertama ya, sekarang yang kedua ini. Yang kedua, Lanjut yang kedua. itu bingkisan selain hari raya keagamaan itu maksimal 3 juta per tahun per pegawai. Nah tadi kan di yang tanpa batasan nilai itu untuk 5 hari raya ya Mbak ya? Iya benar. Hari raya Idul Fitri, Atau Natal, Nyepi, Nyepi, Waisak, Waisak, dan Imlek. Imlek. Jadi selain itu batasannya 3 juta per tahun per pegawai. Jadi katakanlah contoh misalnya ada perusahaan yang kasih bingkisan di hari raya Idul Adha misalnya. Nah itu maksimal ya 3 juta per tahun per pegawai kalau tidak mau dianggap sebagai objek pajak penghasilan. Tapi kalau lebih dari itu ya tentu selisihnya ya Mbak Ratna. Oke, termasuk ini juga ya kayak bingkisan promosi ulang tahun juga bisa ya? Ya betul. Bisa juga masuk gitu ya, masuk betul, bingkisan maksimalnya. promosi atau mungkin reward. Ingat kata kuncinya 3 juta per tahun per pegawai. Jadi katakanlah tadi misalnya contoh Hari Raya Idul Adha ternyata dikasih bingkisan 3 juta. Itu masih belum kena sebagai objek pajak penghasilan. Nah, ternyata dapat reward lagi 5 juta gitu misalnya. Nah, tentu yang 5 juta ini adalah objek pajak penghasilan atas natural dan atau kenikmatan. Karena hitungannya per tahun ya, Ya, per betul, tahun per per tahun. satu pegawai. Jadi dalam tahun yang sama dia dapat 2 bingkisan ternyata dibatasin ya, berarti Dibatasin, maksimalnya ya. 3 juta itu ya. Kalau sisanya. yang hari raya tadi tanpa batasan nilai, sedangkan ini ada batasan nilainya 3 juta per tahun per pegawai. Oke. Lanjut nih yang poin Ya, lanjut. ketiganya. Yang ketiga ini adalah fasilitas olahraga selain olahraga golf, pacuan kuda, powerboating, terbang layang dan otomotif. Jadi selain ya Mbak ya, jadi yang saya sebutkan tadi kan golf, pacuan kuda, powerboating, terbang layang dan otomotif ini kan olahraga mahal semua ya. Yang Iya, pastinya itu mahal banget ini. termasuk objek pajak penghasilan atas natura dan atau kenikmatan tersebut. Sedangkan selain itu ada maksimalnya 1,5 juta per bulan, per tahun per ya. pegawai. Berarti kalau di sini kawan pajak kata kuncinya fasilitas olahraga ini selain ya, Ya, selain yang 5 itu ya. Ya, tentu saja yang 5 itu tadi kan olahraga mahal semua ya. Itu Olahraganya Sultan itu. ya itu biasanya untuk jajaran direksi ya Mbak ya. Dengan batasannya itu 1,5 juta per tahun ya. 1,5 juta per tahun. Oke. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya Mbak Ratna olahraganya catur gitu kan, dikasih natura berupa papan catur gitu misalnya. Tapi harganya tapi tidak lebih dari 1,5 juta per tahun per pegawai. Gitu. Pusing saya main catur Mas Agung. Oke, lanjut lagi. Yang keempat ya Mbak Yang Ratna. keempat. Lalu fasilitas tempat tinggal non komunal. Jadi ini untuk individu. Itu misalnya contohnya sewa rumah atau apartemen itu maksimal 2 juta per bulan. Kalau yang tadi komunal tanpa batasan nilai, kalau yang individu itu ada batasan nilainya 2 juta per bulan. Jadi contohnya kalau misalnya dapat fasilitas sewa apartemen 5 juta per bulan, itu yang 3 jutanya termasuk objek pajak penghasilan. Penghasilannya ya. Iya, betul Mbak Ratna. Jadi semewah-mewah apapun komunal, sesederhana-sederhana apapun yang non komunal, tetap yang non komunal ada batasan nilainya. Ada batasannya ya. Iya, yang non komunal batasan 2 juta per bulan, yang komunal tanpa batasan nilai. Oke. Nah, lanjut yang kelima ini.
Yang kelima adalah fasilitas kendaraan bukan objek pajak jika pegawai penerimanya bukan pemegang saham dan penghasilan brutonya tidak lebih dari 100 juta per bulan. Jadi ada dua kata kuncinya nih Mbak Ratna, bukan pemegang saham dan penghasilannya tidak lebih dari 100 juta per bulan. Oh, bukan pemegang saham ya, bukan pemegang saham dan penghasilan brutonya tidak lebih, berarti bukan sama tidak lebih ya, bukan pemegang saham tidak lebih dari 100 juta per bulan. Itu ya kata kuncinya dua itu ya kawan pajak. Jadi untuk fasilitas kendaraan itu ada dua kata kunci. Yang pertama bukan pemegang saham, yang kedua tidak lebih dari 100 juta per bulan. Iya, betul. Untuk penghasilan brutonya ya. Wah, kalau begitu memang ada batasan-batasan lagi ya terkait 5 hal yang sudah kita bahas di atas tadi ya Mas Agung ya. Iya. Nah, kemudian yang perlu menjadi concern kita apa ini dari pembahasan yang lain yang tadi kita bahas? Iya, tadi kan 9 tanpa batasan nilai dan 5 dengan batasan nilai tertentu. PMK 66 ini mulai berlakunya 1 Juli tahun 2023, sehingga pemberi natura dan atau kenikmatan atau pemberi kerja lah ya wajib melakukan pemotongan PPh atas natura dan atau kenikmatan yang melebihi batasan nilainya mulai 1 Juli 2023. Lalu pertanyaannya bagaimana untuk yang sebelum 1 Juli 2023? Untuk yang sebelum 1 Juli 2023 ini terbagi dua, antara 1 Januari sampai 30 Juni itu si penerima natura dan atau kenikmatan menghitung sendiri di dalam SPT-nya, SPT tahunan orang pribadi. Nah, sedangkan untuk yang sebelum 1 Januari 2023 atau 2022 ke bawah itu merupakan bukan objek pajak penghasilan. Iya. Berarti untuk periode Januari sampai dengan Juni 2023 yang merupakan objek pajak bagi karyawan atau menerima itu wajib menghitung sendiri ya berarti ya? Iya, menghitung itu si penerima naturanya atau si penerima natura dan atau kenikmatan tersebut ya harus menghitung sendiri di dalam SPT-nya. Berarti menghitung, membayar sendiri serta melaporkan dalam SPT tahunannya ya 2023. Iya, betul. Sejak aturan ini berlaku berarti kan ya. Oke, kalau begitu Mas Agung, ternyata sangat menarik sekali ya pembahasan tentang natura dan atau kenikmatan ini ya. Dari pembahasan terkait di atas, semoga kawan pajak dapat mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan tersebut yang telah kita bahas tadi terkait dengan 9 batasan tanpa batasan nilai ya, 9 tanpa batasan dan 5 yang dengan batasan nilai ya. Baik, dan terakhir kami sampaikan nih kawan pajak bahwa seluruh pelayanan yang kami berikan itu tidak dipungut biaya. Apabila ada orang WA atau email yang mengatasnamakan DJP atau KPP kemudian meminta uang atau biaya, silakan diadukan ke layanan pengaduan DJP yang di saluran pengaduannya, yaitu di Kring Pajak dengan nomor telepon 1.500 200 atau 021 1.500 200. Kemudian bisa melalui email pengaduan@pajak.go.id, situs pajak pengaduan.pajak.go.id, kemudian bisa juga melalui Twitter @kring_pajak, atau bisa juga melalui chat pajak pada laman pajak.go.id. Baik, itu ada 5 saluran nih, saluran pengaduan yang resmi ya dari DJP. Kemudian mari kawan pajak dukung KPP Pratama Balikpapan Barat menjadi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, sebelumnya nih, sebelum kami tutup pula, jangan lupa ya untuk follow dan subscribe YouTube KPP Pratama Balikpapan Barat di @kpp_pratama Balikpapan Barat 2253. Baik saudara kawan pajak,
Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.